Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zagwan Aceh Maria Suta. Saya dari kelas T4I dengan NIM 2331 4070 1111 009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PPL kedua. Di sini saya menggunakan materi yang ke-10, yaitu keamanan basis data. Di keamanan basis data ini, saya akan menggunakan preferensi yang ini untuk dapat mencegah terjadinya SQL injection. Nah, apakah SQL injection itu? Jadi, SQL injection itu adalah teknik serangan keamanan yang digunakan oleh penyerang untuk menyisipkan kode berbahaya dalam SQL tersebut di input aplikasi yang kemudian dieksekusi oleh database. Ini memungkinkan penyerang untuk mengakses, mengubah, atau bahkan menghapus data di dalam database. Atau bisa juga mengambil alih kontrol sistemnya yang dibobol ini. Nah, di sini bagaimana SQL itu bisa terjadi? SQL injection ini terjadi. Serangan ini terjadi ketika aplikasi web tidak memvalidasi input pengguna dengan benar sebelum diteruskan ke database. Jadi ini penyerang memanfaatkan adanya celah dalam keamanan dalam kode SQL itu di database tersebut dan memasukkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input seperti formulir dan URL, sehingga kode tersebut dieksekusi oleh database sebagai perintah SQL. Nah, di sini saya akan menggunakan preferensi yang satu ini, prepare statement. Nah, apakah prepare sebelum masuk ke codingannya di VS Code, akan saya jelaskan dulu apakah prepare statement tersebut. Jadi, prepare statement itu sendiri adalah dalam SQL pernyataan SQL yang dikompilasi terlebih dahulu dan dapat dieksekusi berulang kali dengan parameter yang berbeda. Nah, ini maksudnya, jadi prepare statement ini dapat membantu mencegah terjadinya penyadapan atau pembobolan saat terjadinya SQL injection, dan juga bisa meningkatkan kinerja terutama saat pernyataan SQL yang sama dieksekusi dengan berbagai nilai. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama itu, di pernyataan SQL tadi ini, di sini itu disiapkan dulu basisnya seperti ini. Ada select from user where username. Nah, ini kan ada tanda dolar username and password. Dolar password ini kan mencari data username dan password di database-nya SQL. Nah, jika seperti ini itu masih belum aman dan masih bisa menggunakan SQL injection tadi untuk menyadap membobolnya. Nah, dengan prepare statement ini sendiri bisa menjadi lebih aman dengan
mengubah nilai username dan passwordnya menjadi itu dimasukkan placeholder. Contohnya placeholdernya itu ini tanda tanya seperti ini, terlihat di contohnya ada tanda tanya. Ini juga terlihatnya di codingannya ini itu website login yang telah aku buat tadi menggunakan prepare statement ini. Jadi saat mencari username, email, dan password ini nanti akan digunakan placeholder ini, atau password dan email aja. Dan terus berikutnya ini ada binding parameter. Binding parameter itu sendiri adalah nilai parameter atau data yang akan dimasukkan ke dalam query diikat dengan placeholder atau prepare statement. Nah, binding parameter tersebut ini bisa dilihat ini. Nah, jadi disebutkan di sini data yang dimasukkan ke dalam query atau data yang digunakan untuk dicari di database itu nanti diikat dengan placeholdernya tadi tanda tanya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi binding parameternya di sini mengikat email dengan tadi menggunakan placeholdernya. Terus setelah itu ada eksekusinya. Di eksekusi ini prepare statement akan dieksekusi dengan nilai parameter yang sudah diikat dan database mengambil tindakan yang sesuai dengan query yang telah dipersiapkan. Jadi ini nantinya akan menjalankan mengambil nilainya dari database. Contohnya ini. Nah, database-nya ini akan execute. Jadinya saat di-execute nantinya akan mengambil tadi bagian dari nilai parameternya tadi, yaitu yang digunakan email. Jadinya nantinya ini akan mencari email yang telah disimpan di dalam database. Nah, di sini mencari user berdasarkan hasil atau email. Jadi ini setelah mencari user yang sesuai dengan kriteria emailnya tadi, nanti setelah itu akan memverifikasinya. Setelah itu menyiapkan sessionnya dari username dan email. Setelah selesai verifikasi passwordnya yang ada di dalam database dan sesuai dengan tadi telah dilakukan prosesnya prepare statement tadi, akan langsung diarahkan ke ini halaman berhasil login. Ini bisa dilihat berdasarkan database ini di dalam
MyAdmin ini tadi sudah saya siapkan dengan username, email, password, dan saltnya. Kita coba jika salah. Akan menunjukkan notifikasi ini yang menunjukkan bahwa password atau email yang dimasukkan tadi tidak sesuai dengan apa yang telah didaftarkan di database ini. Nah, sesuai database ini. Apabila engkau memasukkan data sesuai email dan passwordnya, passwordnya ini sudah terenkripsi, ya pakai yang ini. Nah, jika saya memasukkan data yang sesuai apa yang terdaftar di MyAdmin ini, nanti akan masuk. Nah, jika sudah keluar seperti ini berarti berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tadi ini. Keamanan basis data ini di Materis.Fluh ini menggunakan yang ini prepare statement tadi untuk dapat menambah keamanan dari saat login menggunakan email dan password. Jadi tidak mudah untuk melakukan SQL injection yang dapat meretas atau membobol akun atau database dari sebuah website. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.